Halo semuanya, apa kabar? Ini masuk ke tahun purba logam, sepertinya penyakit-penyakit mulai berdatangan. Tapi nih, kayaknya sakit itu nggak cuma sakit masalah kesehatan loh. Dan saya bersama dengan teman saya nih, Hai Meta. Hai Jenny. Saya bersama dengan teman saya financial planning. Dan kali ini saya mau membahas nih masalah penyakit keuangan. Coba, kayaknya nih Matt, gara-gara pandemi semua tuh berubah ya. Jadi terjadi perubahan. Dimana tahun tikus itu kan tahun kemarin 2020, everything start from zero. Dan bener dong, semua kehidupan tuh kayaknya ada aja restart, jadi ada aja hal baru. Penyakit pun juga ada yang baru. Seperti yang saya bilang, penyakit keuangan. Kayaknya saya mesti tanya sama Meta deh. Saya tertarik dengan Meta karena dia punya istilah-istilah yang keren untuk penyakit keuangan yang baru. Penyakit keuangan yang kita diskusikan dengan Meta. Menurut kamu gambaran penyakit keuangan yang berpeluang terjadi di tahun kerbau logam ini seperti apa sih penyakit keuangan yang bakal terjadi? Gini deh, Jen. Nggak langsung aku jawab gitu ya, tapi tadi bener sih, ketika gara-gara pandemi kan kita jadi awareness kita meningkat tentang masalah kesehatan. Betul. Ternyata kesehatan tuh kan aspeknya luas ya, nggak cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental, ya nggak sih? Sehat dan penyakit tuh terus habis itu termasuk ujung-ujungnya sehat mental. Keuangan juga gitu. Keuangan Kan jadi sehat keuangan, kan kalau ada sehat ada lawannya kan penyakit gitu kan. Nah, sama kalau orang ngomongin keuangan sehat tuh yang bisa mencapai tujuannya tuh apa? Biasanya orang kalau ngomongin keuangan tujuannya jadi kaya gitu kan. Benar sekali tuh, pengen jadi kaya kalau soal itu. Iya, tapi itu kan kalau sehat. Tapi kan setiap kali menuju sehat tuh ada aja gejala-gejala tertentu atau sakit-sakit tertentu gitu kan ya. Dokter aja dah. Nah, penyakit keuangan tuh apa? Kalau tadi tujuannya jadi kaya, ya penyakitnya tuh pasti lawannya, yaitu bokeh. Itu bener banget. Pasti teman-teman di Meta, saya rasa ya dari kemarin YouTube saya ini ngomongin masalah keuangan, pada cerita juga bokeh itu loh. Saya suka istilah kamu bokeh tuh gimana ya Meta ya? Bokeh itu ya simple, nggak punya uang atau ya memang kalau udah parah banget tuh bangkrut gitu ya. Bangkrut tuh udah bukan nggak punya uang, tapi masih juga nggak punya modal sama sekali atau bahkan terjerat hutang. Nah, jadi pokoknya jadi kalau kita bicara bokeh itu ibaratnya memang kondisi yang tidak diinginkan lah dalam penyakit yang paling berat di tahun akibat pandemi kemarin adalah penyakit bokeh, jangan-jangan bisa banget gitu. Karena kan ya yang paling berat aja ya, banyak orang yang akhirnya kan bisnis tutup, di PHK, otomatis tuh udahlah nggak usah ngomong mungkin bokeh juga ya gitu. Tapi belum lagi yang potong gaji atau mungkin yang ternyata ketika adanya PSBB ya kan katanya malah harus di rumah, kirain bisa nabung, malah ternyata bokeh juga gitu kan. Ternyata banyak gitu yang namanya bocor halus, bocor kasar. Itu banyak banget. Tikus kemarin, tikus tuh mengacak-acak emosi loh. Jadi karena tikus itu bisa ada di got, bisa ada di meja makan, jadi tuh bisa kita tiba-tiba ada di kantor, terus sekarang ada di rumah. Nah di rumah dipikir lebih safe kan. Bahkan kamu pernah kasih ke saya ya, itu katanya tahun tikus itu kok kita cuma keluar cari makanan, tapi kenapa masih boros ya kan, cuma kayak tikus kan masuk, cuma ngumpulin makanan keluar lagi. Nah tapi bisa jadi bokeh tuh, saya tertarik. Nah kayaknya ada tips-tips, nantilah kita bahas untuk tips bokeh itu dari si Meta. Tipsnya anti bokeh supaya tidak bokeh gitu. Tapi nih urusan masalah bokeh, perbokehan ini ya teman-teman. Banyak banget sio-sio yang tahun kemarin ini kena ciong akhirnya bokeh. Tapi sih banyak juga loh Meta. Bahkan menurut saya gara-gara pandemi, tikus yang mengacak-acak emosi dan mengacak-acak kehidupan, bokeh itu banyak sebabnya. Dan tentunya Meta sebagai financial planning juga punya klien dong. Coba kamu share ke saya deh, kira-kira klien yang menyebabkan bokeh itu apa sih kebanyakan gitu? Oke, mungkin bisa kita coba bedah aja nih ya. Satu-satu ya, ntar dari Meta saya bahas dari secara feng shui ya, satu-satu dulu. Kebanyakan nih orang kalau bokeh itu memang karena gaya hidupnya konsumtif. Konsumtif. Apalagi lagi pandemi konsumtifnya karena itu pertama. Karena pandemi itu pertama karena parno. Ingat nggak awal-awal pandemi itu kan kita serba ketakutan. Jadi semua hand sanitizer dibeli, semua masker dibeli, bahkan rebutan sampai harganya naik gitu ya, sampai langka di pasar. Iya betul. Kan? Jadi pertama memang kita bicara soal parno nih, soal takut. Anti panik sebenarnya tuh mestinya. Panik. Berarti lawannya itu. Terus abis itu gaya hidup konsumtif juga itu lebih kepada
tadi kita sendiri tuh nggak sadar sebenarnya yang kebutuhan kita apa, tapi keinginan kita apa, gitu kan. Jadi banyak orang yang tiap kali lihat pengen manusia tuh kalau digituin kan pengen terus nggak ada habisnya. Tapi sebenarnya kebutuhan tuh sebenarnya simple aja justru gitu kan. Kayak misalnya nih kebutuhan tuh sesuatu yang kalau tidak dipenuhi kita celaka. Tapi kalau keinginan tuh bisa terus-terusan. Kita butuh makan. Artinya makan kan sederhana aja juga cukup gitu ya. Tapi maunya makan di sebentar di nih, restoran gitu. kan lagi pandemi. Akhirnya makannya itu jadi online. Nah. Jadi tangan ini bergerak dengan HP ditambah nih Meta ya. Menurut Feng Shui sebenarnya kita lagi masuk era logam. Di mana dunia e-commerce itu sedang booming. Jadi pastinya ini dunia online ini sangat menggiurkan, dan untuk belanja-belanja online itu tangan gatel nih pegang HP, klik Betul. akhirnya belanja deh tuh. Betul. Makan. Jadi tadi kan pola hidup konsumtif tuh pertama tadi karena karena emang emosi kita takut dari dalam. Iya. Kedua juga karena emosi kita yang pingin punya berlebihan. Jadi ini emosi yang berlawanan juga. Tapi yang ketiga itu memang didorong adanya dari eksternal, yaitu adanya kemudahan-kemudahan dari luar, iklan, terus sosial media, Terus gitu kan. ikut-ikutan. Terus e-commerce tadi yang dimana sekarang tuh gampang, kita tinggal lihat, kita suka, kita klik, itu udah langsung tertransfer, langsung barangnya datang. Jadi akhirnya klik ini menyebabkan oke. Itu ada juga loh. Karena Gitu. memang tahun ini tahun kerbau logam itu ada kelebihan unsur logam teman-teman sekalian. Jadi tanah yang mengandung logam, si logam akan over energy. Jadi kita harus berhati-hati juga terhadap dunia e-commerce. Karena e-commerce tersebut akan terjadi over energy, akhirnya kita jadi nggak seimbang. Nggak seimbang ya bisa menyebabkan masalah penyakit keuangan. Seperti yang ada cerita bokek tadi. Jadi emang maksudnya mau nggak mau ya, kalau untuk menahan konsumtif ya memang harus dari dalam diri kita sendiri juga sih. Jadi kita sendiri yang tahu batasan-batasan kita, apa kebutuhan kita maupun apa kemampuan kita, kemampuan keuangan. Kalau emang belum ada duitnya ya nggak usah. Nah kalau dipaksain jadinya penyebab bokek kedua, yaitu terjerat hutang. Nah, itu juga sering loh. Teman-teman kalau lihat YouTube saya yang berhubungan dengan utang piutang, ini kayaknya seru banget nih orang-orang berhubungan dengan utang piutang pada mereka, soalnya tahun kemarin banyak banget orang yang utang piutang. Meta ditambah dengan bank itu lagi menawarkan bunga murah gitu. Ya, pada dasarnya gini, kalau kita tadi bicara bahwa kenapa banyak orang berhutang di tahun 2020, karena tadi banyak orang yang tadi tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba dipotong gaji, pengusaha yang tadinya untung adanya pembatasan, jadi kan mereka rugi. Jadi emang akhirnya mereka terpaksa berhutang. Nah sementara di sisi lain kayak tadi si bank gitu ya, bank itu kan artinya kan dia menyimpan uang orang-orang gitu kan, dan orang-orang itu kan pada ketakutan, jadi mereka juga jaga diri supaya nggak belanja, atau bahkan mereka akhirnya jadi nabung. Ya, jadi uangnya tuh mandek di bank. Nah sementara mau menyalurkan kredit, orang sekarang juga yang pengusaha-pengusaha kan nggak berani ekspansi, jadi juga nggak keluar. Jadi makanya bank itu sekarang banyak promo juga untuk menawarkan bunga murah. Tapi ya jangan sampai tergiur dengan. Nah akhirnya tadi saya tertarik dengan kamu bilang tadi bahwa kita membeli sesuatu itu yang pada tidak sesuai dengan kemampuan, dipaksakanlah itu ya. Karena memang tahun kerbau logam itu teman-teman sekalian, tips tahun kerbau logam untuk masalah supaya menghindari anti bokehnya dari si Meta gitu ya. Sebenarnya kalau kerbau logam itu menurut saya semua itu harus sesuai dengan kemampuan, tidak boleh dipaksakan, nggak boleh maksain lah, nggak boleh ngoyo alias nggak boleh maksain. Kalau maksain itu jadi masalah. Sementara tahun kerbau sendiri di Meta harus kerja keras. Semua orang kerja keras, tapi banyak orang juga maksain, kadang-kadang investasi dan lain-lain maksain juga gitu lah. Coba Meta lanjut lagi deh dengan yang bisa nyebabin anti bokeh tadi, selain yang kedua tadi adalah utang piutang. Mungkin kamu udah mau nambahin lagi nggak? Nah mungkin juga yang terjadi adalah kenapa orang bisa tiba-tiba bokeh, tiba-tiba bangkrut, itu mungkin adanya terjadi biaya-biaya tak terduga, atau mungkin adanya sesuatu resiko yang tidak diantisipasi sebelumnya. Jadi kadang-kadang gini nih Jen, kita kalau ngomongin uang, orang tuh kan selalu cenderungnya yaitu kita cari opportunity kan, cari peluang, cari cuan. Betul. Tapi kita lupa mikirin bahwa di setiap ada peluang pasti ada ancaman, betul, gitu kan. Jadi itu namanya peluang sama ancaman tuh selalu berjalan beriringan. Jadi kalau dalam investasi kita ngomongnya risk dan return. Dalam hidup juga gitu, hidup tuh ada resikonya. Nah kadang orang lupa resiko kehidupan tuh apa. Paling utama nih, gara-gara pandemi kita tahu ada resiko sakit. Artinya sekarang sakit itu bisa terjadi siapa saja, kapan saja, di mana saja gitu kan. Dan banyak sekali ternyata orang yang sakit habis itu bokeh uangnya.
itu udah bener banget loh. Kita sekarang tahu kan orang yang kalau misalnya amit-amit kena COVID tuh biayanya sekarang mahal banget kan, walaupun katanya ditanggung pemerintah, tapi penyakitnya cuma berapa COVID, banyak? kan Betul. penyakit Betul. juga Jadi banyak. banyak tuh orang yang memang termasuk bokeh karena tidak mengantisipasi resiko sakit. Itu satu, resiko sakit. Ada juga ya tadi resiko PHK. Kita tuh kebanyakan orang pekerja tuh comfort zone, merasa betul. aman bekerja. Tiba-tiba hari gini semuanya bisa terjadi gitu. Jadi kan tahun tikus tadi terjadi, Mbak. Jadi semua diacak-acak, yang bawah ke atas ke bawah. Biasanya kerjanya di enak-enakan di kantor, sekarang di rumah, aduh penuh sesak, anak lagi nangis, anak lagi aduh teriak-teriak. Nah, itu. Jadi artinya kita tuh harus benar-benar melihat, justru di masa-masa kayak gini kita harus benar-benar melihat bahwa sekarang tuh resiko tuh bermunculan. Jadi artinya kita nggak boleh menutup mata di situ. Tapi sebentar Meta, saya tertarik lagi dengan kata kamu investasi dan resiko. Ini banyak banget loh, banyak orang itu yang ingin satu pembaharuan, namanya juga tahun tikus, everything start from zero, tahun kemarin nih, tahun 2020. Sedangkan tahun kerbau itu kan 0 ke 1 nih, tahun kerja keras. Lalu orang berusaha untuk investasi. Nah, masalah investasi menurut kamu apakah tepat ya investasi di tahun kerbau logam ini? Kalau saya sih akan membahas dari kacamata Feng Shui. Tapi kalau kamu lihat, kalau lagi pandemi seperti ini, orang mau mulai usaha, bagaimana menurut kamu coba? Menurutku sih sebenarnya yang namanya investasi itu kalau memang masih bisa dijalankan emang harus dijalani. Karena apa? Karena kan kalau kita ngomong investasi itu sebenarnya kita bicara bukan cuma untuk saat ini aja. Artinya kita juga bicara persiapan masa depan. Jadi artinya tapi investasi itu harus dilakukan ketika memang ibaratnya the present momennya yang situasi sekarangnya sendiri sudah terhandle. Artinya kalau memang kita sudah punya uang yang lancar untuk membiayai kehidupan sehari-hari kita punya uang lebih, itu sisanya silakan diinvestasikan. Ya, realistis. Realistis. Ya. Banyak orang juga maunya cari cuan banyak, semuanya diinvestasikan tapi sehari-hari ngutang. Itu ada juga loh. Nah, ya memang gitu. terjadi. Nah, itu nggak realistis. Itu nggak realistis gitu. Tapi benar banget sih. Jadi memang teman-teman sekalian ya, tahun kerbau logam ini semua itu harus realistis sesuai dengan kemampuan. Bahkan Meta bilang investasi apa boleh, tapi sesuai dengan kemampuan. Itu juga yang terjadi Meta. Bahwa memang tahun ini banyak orang mau investasi. Cuman kemarin saya ada pertanyaan dari media. Ya. Kira-kira investasi tahun ini Mbak Jenny mendingan investasi rumah atau investasi usaha ya? Ayo kalau kamu dari kacamata sebagai financial planning, nanti saya akan bahas dari kacamata ahli Feng Shui ya. Mendingan beli rumah atau kan mendingan buat usaha menurut kamu Meta? Kalau buat saya sih sebenarnya investasi itu balik lagi sekarang ini kan masih situasinya tidak pasti ya. Yes. Jadi artinya kita tuh justru harus benar-benar memperhitungkan itu tadi tingkat risiko apa yang bisa kita hadapi gitu ya. Kalau misalnya karena masih tidak pasti, sekarang di tahun awal nih saham mulai naik, tapi jangan heran ini akan begini-begini. Memang saham ini agak sedikit berat, dia harus naik turun karena lagi berat. Tahun lalu emas sudah naik tinggi, tapi ada titik jenuh. Tapi apakah sekarang masih akan naik tinggi kan over energy, tapi masih tetap bagus lah menurut secara Feng Shui emas itu logam. Jadi artinya harus yang hati-hati. Kalau kita bicara properti atau yang besar, investasi yang besar seperti itu ya, atau misalnya buat tadi usaha, menurut saya ini harus dipikirin matang. Karena kalau misalnya kita bicara investasi properti kan nilai besar, artinya itu kita mandek juga tuh nilainya ya. Iya nggak sih, kayak uangnya diparkir di situ. Sementara nih di masa kayak gini nih, kalau kita memang mau parkir uang, kita harus pastikan dulu yang sehari-harinya juga aman. Jadi jangan sampai ntar ketika baru udah beli rumah atau beli apa, butuh likuiditas, cicilannya nggak sanggup, akhirnya nggak untung juga. Nah jadi artinya kita harus harus bicara apakah yang mandek itu bagus apa enggak. Sementara sekarang ini kan kita justru berusaha bangkit ya, kita berusaha pulih. Jadi gimana kalau sebaiknya uang itu mungkin lebih baik diputar. Nah tapi balik juga kalau misalnya diputar artinya buat bisnis gitu tadi pertanyaanmu kan. Iya, beresiko hati-hati juga. Nah, harus ditanya lagi sama Jenny. Hanya gitu. Gini, jadi sebenarnya teman-teman sekalian ya, secara Feng Shui itu rumah itu simbol daripada kita sukses atau kita hancur. Jadi kalau memang kalian mampu, menurut saya sih sebenarnya boleh dipentingkan ke arah rumah, tapi dengan catatan tidak dipaksain karena memang tahun kerbau itu nggak boleh maksain. Jadi pertama kali berasal dari rumah. Kalau investasinya daripada kita investasi bisnis kan, kalau secara Feng Shui ini teman-teman coba lihat grafik saya ya. Ini ada grafik dari kalender saya bahwa di kuartal pertama itu kondisi secara Feng Shui agak sedikit berat gitu Meta. Lihat grafik ini. Nah,
Lalu kalau lagi berat gini kita maksain mulai investasi ya percuma kan, bukan the right time gitu. Jadi pelan-pelan. Nah kalau memang kita rumahnya mau renovasi, boleh deh renovasi kecil. Tapi kalau beli rumah nggak sesuai, kita cicilannya nggak mampu, jangan. Tapi kalau emang rumah kita sudah nggak punya rumah, ngontrak mulu, daripada ngontrak mulu, tinggal di apartemen misalnya kan, pengeluaran besar, ya udah dipaksa beli rumah. Emang rumah kadang-kadang itu adalah belinya itu jodoh-jodohan. Kadang-kadang kita nggak punya duit, belum tentu nggak bisa beli rumah loh, bener nggak? Dan ada klien saya yang punya duit banyak, tiba-tiba dia beli rumah itu nggak bisa, aneh juga. Ada aja gitu ada ya? aja hambatannya. Jadi tuh menurut saya sih kalau properti untuk rumah sendiri nih asal masih masuk akal itu sangat penting nomor 1 gitu. Nah investasi usaha boleh, tapi lihat dari siklus keseimbangan Feng Shui, di mana kalau kuartal pertamanya agak berat gitu. Kalau kamu bilang gimana? Untuk investasi yang tepat kapan tahun ini? Wah, kalau yang tepat kapan adalah investasi yang tepat bila ada duitnya. Nah, realistis artinya kan. Iya, jadi artinya kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau nggak dimulai juga nggak bagus juga. Betul. Jadi artinya investasi itu sekarang kan gampang, nggak harus pakai uang besar. Kalau misalnya katanya rumah kan harus punya uang besar dulu gitu ya. Tapi kalau memang belum cukup, tadi mau nabung DP rumahnya dulu aja ya boleh, tapi artinya dilakukanlah sedikit demi sedikit, tapi yang penting dilakuin gitu. Yang penting itu juga benar, memang di dalam kerbau sedikit demi sedikit bergerak. Jadi ini yang banyak terjadi ya Meta ya, karena akibat tahun tikus yang sangat fluktuatif, gimana orang-orang udah jenuh kali ya. Jadi tahun kerbau ini orang banyak sekedar ide, takut juga hanya sekedar ide, mereka implementasinya itu mereka udah nyerah dan udah akhirnya jenuh karena over energy kan. Nah ini yang harus dijaga teman-teman, yang penting dikit-dikit dilakuin tapi realistis dan tidak dipaksakan gitu kan. Tentunya kan dari financial juga sama kan. Dan kalau secara Feng Shui emang butuh kerja keras, karena kerja keras itu seperti sifat kerbau. Kerbau bekerja keras, membajak sawah untuk orang lain. Tahun ini juga begitu. Oke deh teman-teman sekalian, kayaknya ngomong sama Meta ini kita nggak ada habisnya ya. Kayak tektoknya Feng Shui dan finance itu hal yang berkait erat ya Meta ya. Betul. Jadi gini deh, sekarang kita udahin dulu, kita kasih tips-tips lainnya lagi. Cuman kita ringkas sedikit ya, bahwa anti bokeh itu ada tips dari Meta. Apa aja yang perlu diantisipasi untuk anti bokeh? Yang penting kalau kita bicara tips anti bokeh, ini sama aja kayak kita ngomongin keuangan, perencanaan keuangan. Artinya ya mulailah dengan cash flow. Ceknya gini, uang masuk, uang keluar. Banyakan yang masuk atau banyakan yang keluar? Itu dulu. Kalau udah pasti banyakan keluar ya udah pasti bokeh. Gitu aja. Itu kan paling simpel. Kedua, supaya nggak anti bokeh, kita sebenarnya kan bukan cuma mikirin saat ini. Kalau saat ini katakanlah impas, ya pertahankan supaya impas. Tapi kalau saat ini udah bisa ada sisanya dari tadi uang masuk mau uang keluar, ya ditabung. Karena apa? Biarpun sekarang nggak bokeh, jangan sampai yang di depan bokeh. Jadi artinya tabungan itu untuk menjaga masa depan kita. Jadi artinya tadi jaga cash flow, sedikitlah selalu mulai untuk menabung, dan kita harus lakukannya secara konsisten dan berkala. Nah, aja itu sih tips dari tipsnya. financial. Sekarang Jenny Feng Shui mau kasih tips nih. Jadi menyambung Meta tadi, bahwa tahun ini adalah tahun standar kerja keras. Jadi kita semua harus realistis. Seperti Meta cerita tadi kan, jadi kita harus menganalisa keuangan. Financial planning itu sangat penting. Kita harus bisa bertahan sampai dengan akhir tahun teman-teman. Ini masih di awal tahun. Jadi kita bertahan di semester pertama dan semester kedua. Jadi harus diatur benar-benar pengeluaran kalian. Bila perlu, kalian harus cut off budget yang nggak penting. Yang kedua, kamu juga akan banyak dapat beban keluarga. Untuk membantu keluarga itu akan terjadi pengeluaran tiba-tiba mungkin ya Meta ya. Nah itu kita juga antisipasi. Dan yang terakhir nih, kalau kita mau apa-apa, mau usaha, mau investasi, pikir panjang. Apakah itu sesuai dengan kemampuan? Karena kerbau itu bergeraknya slow but sure. Oke deh, saya rasa itu aja cukup ya Meta ya. Tambahin sedikit, yang namanya pikir panjang tadi tuh artinya kita juga jangan mikirin saat ini aja, tapi mikirin saat depan. Yes. Jadi kayak tadi kan Jenny bilang artinya kalau beli rumah ya pikir sekarang mampu bayarnya, tapi nanti besok-besok mampu nyicilnya atau enggak. Jadi artinya benar-benar kita sedikit panjangin tuh time horizonnya gitu ya. Oke. Jadi demikianlah teman-teman tips dari Jenny Feng Shui dan Meta Andriani. Jenny Feng Shui mau dulu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.